Ya, boleh. Cek. Ajuan Pak. Maju lagi. Ajuan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ya. Jadi kami bisa dengar ya? Kami dari tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Muhammad Hatta, bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi Pak Erlangga itu hanya satu, yaitu diputuskan untuk menjadi calon presiden. Tetapi kenyataannya per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas, tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya. Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Pak Erlangga yang mengambil sikap seperti itu. Oleh karena itu kami anggap langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi, personal, tidak ada kaitan dan urusannya dengan Partai Golkar. Mengapa? Karena tidak pernah dia pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi calon presiden, bahwa dia tidak laksanakan. Harusnya dia harus pertanggungjawabkan dulu di Rapimnas. Jadi karena keputusan Rapimnas, dia pertanggungjawabkan di Rapimnas, kemudian kita robah di sana. Mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa. Tapi dia tidak lakukan. Sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi. Tidak ada kaitan dengan Partai Golkar. Kalaupun dia tanda tangan segala macam itu, tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Jadi dia harus bertanggungjawabkan dulu dia punya sikap dan langkah. Dan dia juga, saya kira yang paling penting adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Kalau dia katakan bahwa dia lakukan itu berdasarkan hasil keputusan Rakernas tanggal 23 Juni yang lalu, itu juga sebuah penyalahgunaan wewenang. Ya, karena menurut pasal 39 ayat 5A anggaran dasar Partai Golkar, Rakernas itu fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas, tidak mengambil keputusan politik. Keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munaslup, dan atau Rapimnas, itu saja. Jadi itu yang kami laporkan. Dalam kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses, dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah di sini. Nah, Ketua Dewan Etik sudah ada, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut untuk dia proses secepat-cepatnya. Kami minta dalam tempo 7 hari. Dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan Saudara Erlangga. Dan karena rekomendasi memberhentikan, maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan, yaitu melakukan musyawarah nasional luar biasa. Ya, gitu. Terima kasih.
Siapa yang bisa dibantu? Ya, Pak, hasil dari pertemuan tadi Pak ada Begini, posisi Dewan Etik ini sesuai dengan kewenangannya yang ada di ADART. Memang kita bersifat lebih independen, dalam artian siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADART, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari Trikarya, unsur Soksi, unsur FPGR, unsur Kosgoro, punya NPAG, membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kayak kantor polisi akan menerima semua laporan. Kita akan lihat, akan kaji sejauh mana kebenarannya. Namun kita berharap semua kader partai melihat posisi partai saat ini sedang dalam menghadapi pesta besar demokrasi, menghadapi pemilu, menghadapi pencapresan yang memerlukan suasana kompak. Dalam konteks itu kita minta agar andai kata ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum itu tidak dibawa ke ruang publik. Partai sudah mempunyai lembaga-lembaga yang mempunyai tugas-tugas itu. Kita Dewan Etik tidak akan ada keberpihakan kemana-mana, tetapi kita menjaga juga nakoda partai untuk kita nantinya sebelum sampai ke tujuan perahu ini bisa karam di tengah jalan. Jadi kita harus jaga itu. Jadi intinya kami menerima siapapun kader partai, jika memang ada dua alat bukti paling tidak, untuk kita akan kaji di dalamnya. Ya, itu kira-kira. Ada pertanyaan? Pak, kalau ada publik menilai bahwa di internal Partai Golkar terjadi intrik sekarang, konflik. Saya kira kalau konflik di internal partai itu hampir semua partai mempunyai konflik, ya kan? Makin besar partai itu, makin demokratis dia, maka tentu akan ada perbedaan-perbedaan di dalam. Saya kira itu hal yang wajar saja. Siap. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini menjelang pesta besar demokrasi pemilu 2024. Apakah internal Golkar juga tidak khawatir mengenai elektabilitas kalau ada konflik-konflik begini di publik, Pak? Khawatir nggak mengenai suara dukungan masyarakat? Tentu saja kita khawatir, ya kan, bahwa kepanjangan tangan kita, yaitu pengurus desa, pengurus kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, seluruhnya saat ini siaga bekerja, berjalan, bergerak. Namun jika di atas ini ada hal-hal yang dianggap prinsip tidak terpecahkan, itu harus dipecahkan. Jangan memberikan beban akhirnya kepada stakeholder, prajurit-prajurit kita yang ada di lapangan. Nah, ini harus selesai. Nah, kita tentu berharap agar elektabilitas partai itu dapat bisa terjaga. Kami yakin, kami bukan tidak percaya hasil survei, tetapi kenyataannya Golkar sebagai partai tertua, sebagai kapal induk, dia sudah menjadikan partai menjadi Gerindra, menjadi Nasdem, Demokrat, Hanura, tapi kapal induk ini kan masih tetap ada. Dan kita berharap nanti prajurit-prajurit yang tadi berpencaran itu akan kembali lagi ke kapal induk itu. Dan itu jika memang ini marwah partai, marwah ketua umum itu dapat dijaga dengan baik. Jadi kalau ada masalah, ya tentu Dewan Etik di sini akan mencoba mengklarifikasikan. Kita akan klarifikasikan ini lapor yang ada ini pada ketua umum. Kita akan klarifikasikan. Jadi kita akan proses dalam artian sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, cukup jelas ya. Tadi pengaduan diminta 7 hari sudah ada jawaban. Kita nggak terikat, kita tidak mau ada deadline yang diberikan kepada Dewan Etik. Ya kan? Permintaan boleh-boleh saja. Nanti kita akan lihat. Pak, kalau misalnya Pak yang nggak terbukti melakukan kesalahan, kira-kira sanksi apa yang diberikan dari Dewan Etik? PO Etik itu sudah mengatur. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ini kita tidak berlaku ini berlaku pada siapapun. Termasuk pada diri saya. Kalau memang itu, walaupun saya memimpin Dewan Etik saat ini. Kita lihat saja tupoksinya yang ada di ADART. Jadi kita tidak mengandai-andai. Yang jelas bahwa kita tidak mau persoalan yang ada di internal partai ini menyebar seolah-olah ada sesuatu yang kejadian yang tidak benar.
Tetapi bahwa tentu saja buat apa Dewan Etik didirikan dalam upaya membuat Golkar menjadi Golkar bersih, Golkar yang berkualitas, mempunyai kader-kader partai yang dapat dipertanggungjawabkan, ada generasi ke depan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Jadi ini clear ya. Jadi saya juga agak sedikit surprise kok banyak wartawan ini, ya kan, supaya jelas bahwa kita tidak menutup-nutupi ada organisasi sebagai kader-kader partai senior, siapapun yang membawa persoalan dan yang dua alat bukti akan kita terima. Saya kira sementara. Jadi alat bukti yang diserahkan apa aja, Pak? Ada, tentu kami nggak bisa memberikan, karena itu kan sebagai bagian dari pulahta kita kan. Alat buktinya ada. Nanti kita akan coba klarifikasikan juga dengan ketua umum, gitu kan. Tadi disebut Pak Erlangga karena melakukan pelanggaran berat. Ya, orang kalau menuduh kan boleh-boleh saja. Sah-sah saja kan kita lihat kenyataannya. Gitu. Ya, jadi Dewan Etik tidak bisa berandai-andai terhadap materi-materi mereka yang membuat laporan. Kita membuka diri, tidak boleh kita menutup diri jika ada memang kader partai atau warga kader partai, apalagi itu senior-senior partai mewakili jumlah besar, yang mau menyampaikan keluhannya tentang sesuatu, ya kita terbuka saja. Selama ini yang bisa kita damaikan, kita bisa kasih pengertian, kita nasihati, tidak sampai kita melakukan upaya untuk sidang pelanggaran etik, sehingga kita melakukan harus merekomendasikan. Tapi kalau rekomendasi Dewan Etik tidak ditindaklanjuti oleh DPP juga, DPP salah. Karena itu kan sudah merupakan klarifikasi dari pada satu lembaga yang diamanatkan oleh Munas. Ya, paham ya? Akhirnya udah cukup deh. Ya, mau Jumat nih. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum.